Shalom warga kerajaan. Salah satu buku yang mengubah hidup saya adalah sebuah buku kecil, ya, booklet. Judulnya menarik sekali. Bite your tongue. Gigitlah lidahmu. Kita harus tahu bagaimana cara kita menjawab, dan terutama jangan ketika kita marah, tensi kita naik. Kolose 4 ayat 6 mengatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, kasih karunia. Ya, always with grace, bukan cuma kasih karunia. Kasih karunia itu memberikan jawab yang baik kepada orang yang mungkin menghina kita. Jangan hambar. Selalu season with salt. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab pada setiap orang. Berarti di luar lingkaran kita juga kan. Nah, ada sebuah golden rule di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 36 sampai dengan 38. Ini adalah suatu kunci. Kita adalah kunci-kunci kerajaan sorga. Dan kalau saya punya kunci alatnya kecil, tapi ada gigi-giginya ya. Kalau satu aja diangkat tidak bisa dibuka. Dalam Lukas pasal 6 ayat 36, hendaklah kamu selalu merciful, penuh murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kita lihat perumpamaan daripada seorang raja yang menghakimi seorang yang koruptor itu. Ya, 10.000 talenta saudara. Dia ampuni, dia bebaskan sama sekali. Jadi ayat 37 supaya sama. Ini golden rule ini, 4 ini tidak boleh tidak ada. Yang pertama, jangan menghakimi. Kita tidak patut jadi hakim. Hakim itu adalah Tuhan. Hakim adalah sang raja. Ya, jangan main hakim sendiri. Saya sering dengar itu. Ya, mengatakan siapa salah, siapa benar. Who are we? Siapa kita ini? Kalau kita menghakimi, pasti kamu pun akan dihakimi. Yang kedua, jangan lupa nih, jangan menghukum, condemn. Wah, ini bukan cuma mengatakan benar salah, tapi mengambil hukum dengan tangan sendiri. Kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Saudaraku, forgive and you will be forgiven. Itu nomor 3. Ada nomor 4. Give, berilah dan kamu akan diberi. Satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, yang tumpah keluar curahkan ke dalam peribaanmu. Ukuran yang pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Siapa kita berhak mengukur orang lain? Seorang murid tidak bisa memberikan angka pada murid yang lain. Hanya guru yang berhak ya. Guru adalah Tuhan. Dan kita lihat jangan lupa 4 ini. Yang pertama, kunci segala sesuatu, hendaklah engkau murah hati. Sama seperti Bapamu di surga. 4 kunci. Yang pertama ya, 4 gigi dari kunci ini. Yang pertama, jangan menghakimi, kamu akan dihakimi. Jangan menghukum, kamu akan dihukum. Yang ketiga dan keempat, forgive, you shall be forgiven. Siapa daripada kita tidak butuh pengampunan? Dan yang terakhir, give, shall be given unto you. Apa itu ribaan? Kita lihat dalam kehidupan daripada orang-orang pada zaman itu. Ya, kalau tangan kita cuma seberapa sih bisa menampung. Tapi zaman dulu kan orang pakai jubah gitu. Kalau jubah itu diangkat jadi kantongan saudaraku. Dan itu yang digambarkan. Kalau kita mau ukurannya macam-macam ya. Bisa cuma dari kontainer, bisa juga kontainer itu wadah ya. Wadahnya makin besar tergantung seberapa besar kita ngampuni orang lain. Kapasitas kita untuk menerima itu ditentukan dari kapasitas kita untuk memberi. Dengan kita memberi, makin memperbesar kapasitas untuk menerima. The golden rule. Hiduplah dalam golden rule. Jangan menghukum, jangan menghakimi, jangan menghukum. Ampuni dan berilah. Dalam hidup saya cuma mempertahankan my heart, sweet spirit before the Lord. Orang menghina saya, mengata-ngatain saya, itu bukan tugasku. God is the judge. Amen. Haleluya. Tuhan, dia berkata, revenge is mine. Pembalasan itu urusannya Tuhan. God bless you warga kerajaan. Hidup dalam golden rule. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom warga kerajaan. Shalom. Bisa lebih keras lagi suaranya. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan melimpah atas setiap kehidupan kita. Dan biarlah sepanjang hari, sepanjang kehidupan kita terus berusaha untuk kita mengenal Tuhan dengan benar. Terima kasih Tuhan.
Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kesetiaan-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk Mari jemaat Tuhan katakan, dan ku ingin mengenal-Mu. dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, Yes. lebih dalam dari semua yang ku kenal. Amin. Ini kerinduan kami Tuhan. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi. Sekali lagi mari jemaat Tuhan katakan kerinduanmu kepada Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu.
berdoa memberkati bangsa kami. Kami percaya terus Tuhan, Allah yang dahsyat, yang terus melakukan perkara-perkara yang dahsyat buat bangsa dan kota kami Jember Tuhan. Terima kasih sebab telah diberkati tanahnya, telah diberkati airnya, telah diberkati udaranya. Kami percaya Engkau Tuhan yang juga telah memulihkan pemerintahan atas bangsa kami. Terima kasih, kami percaya Bapa, roh yang takut akan Tuhan, hikmat terus Tuhan tambahkan buat pemimpin bangsa dan kota kami. Kami mau terus melihat pekerjaan tangan Tuhan yang dahsyat, pekerjaan tangan Tuhan yang heran ada atas bangsa dan kota kami Jember Tuhan. Terima kasih, kami berdoa bersepakat memberkati pemimpin rohani kami Tuhan. Memberkati Pastor Ishak Latif dan juga istri. Memberkati Pastor Timotius Arifin dan juga istri Tuhan. Kami memberkati gembala yang kami kasihi, Pastor Beni Kristanto dan juga istri. Kami percaya Engkau Tuhan yang telah mengutus, Engkau Tuhan yang telah memberkati, Engkau Tuhan yang telah mengurapi hamba-hambamu Tuhan. Kami percaya dalam setiap pelayanan hamba-hambamu, nama Tuhan yang semakin dipermuliakan, kerajaan-Mu yang semakin diperluas. Kami mau terus melihat tangan Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan setiap kami Bapa. Maka dari itu pagi hari ini kami mau deklarasikan ibadah ini untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi sama-sama katakan Amin. Mari berikan tos kiri kanan, katakan menyala Yesusku. Sebab Yesus kita, Yesus yang dahsyat. Amin. Mari kita menari bersuka cita buat Allah kita. Goyang kiri, goyang kanan, kiri. ada satu sobatku yang setia, Asik. tak pernah dia tinggalkan diriku. Amin. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Amin. Ya. Ada satu sobatku yang setia, Mari bergoyang tak saudaraku. pernah dia tinggalkan diriku. Amin. Waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani. Mari katakan siapa sobat kita. Namanya Yesus, Oh yeah. namanya Yesus, Siapa namanya? nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, Amin. nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Amin. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani. Mari katakan diriku. namanya Yesus. Namanya Yesus, Amin. namanya Yesus, Oh ya. nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus. Namanya Yesus, Amin. namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus. Namanya Yesus, Asik. namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus, Namanya Yesus. nama Yesus yang menghibur. Mari jemaat yang bersuka cita sama-sama katakan nama. Hey, hey, hey. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur. Suaranya bisa lebih keras lagi. Namanya siapa saudara? Namanya Yesus, nama
menghibur hatiku. Haleluya, sorakan haleluya. Sebab dia adalah sobat kita yang setia. Amin. Amin. Namanya Yesus, Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, amin, karena kehebatan-Mu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih Membuat hidup kita lebih berarti. tempatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, Lihat sekelilingku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebesarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu. karena kehebatanmu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Semua yang percaya katakan haleluya. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada Dia selalu setia. di sisiku. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku Selamanya. selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Haleluya. Dialah yang setia. Janjinya tidak pernah berubah atas hidup kita. Amin. Kesetiaannya kekal atas setiap kehidupan kita. Apapun keadaan kita, Dia tetap setia. Firman-Nya berkata, sekalipun kita dalam lembah kekelaman, kita tidak takut bahaya karena Dia yang beserta dengan kita. Amin. Ini yang perlu
kita renungkan dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, Amin. waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan. Nyatakan imanmu sama Tuhan, katakan Yesus selamanya. Ini komitmen kami Tuhan. Sebab di dalam-Mu harapan kami tidak pernah hilang. Amin. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus, yes, yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Ini komitmen kami Tuhan. Sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Mari jemaat Tuhan, nyatakan imanmu kepada Tuhan. Yes, Tuhan, amin. Mari sekali lagi umat Tuhan, nyatakan imanmu sama Tuhan. Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ku
mempesona hati dan hidupku. Tak pernah kau tinggalkan apapun keadaanku. Tak pernah kau biarkan tanganmu yang kuat pegang tanganku. Kau tuntun hidupku, kau sertai langkahku. Kesetiaan-Mu Tuhan sungguh terbukti selamanya, selamanya. Kasih-Mu tak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selamanya. Yesus, selamanya ku ikut Engkau. Yesus, ku mau mengiringmu seumur hidupku. Sebab itu Tuhan, ku tak takut karena kasih setiap-Mu Tuhan. Oh, we worship You Lord, we worship You. Ini hati kami Tuhan. Biarlah hati kami tetap tertuju kepada-Mu Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang benar. Katakan mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk
kerinduan kami mengikut-Mu ya Yesus Tuhan. Mengikut Yesus, itulah ini gairah hidup kami Tuhan. Mengiring Engkau Yesus, mengasihi Engkau. Oh Yesus Tuhan, kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Kami terima anugerah-Mu. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan-Mu. Itulah kehidupan kami. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami pagi ini. Bahkan anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah secara online dimanapun berada, hadirat-Mu juga menjamah setiap mereka. Ini gairah hidup kami. Tidak ada yang lebih menggairahkan lagi selain hidup bagi Yesus. Sebab Yesus adalah sumber kehidupan kami. Sebab Engkaulah pencipta kami yang agung. Bahkan Engkaulah yang memiliki kehidupan kami, yang kasih arti buat setiap hidup kami Tuhan. Dan kami menyadari betul bahwa setiap hidup kami tidaklah menjadi penting kesenangan dan kepentingan kami. Sebab yang lebih penting dari semua hal yang menyukakan daging kami adalah kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami. Tuhan jamah setiap kami sama dengan pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kami yakin ada anugerah Tuhan. Tidak mudah tapi bukan berarti tidak bisa kami hadapi. Tidak gampang untuk kami jalani tapi kami percaya kami akan melewati tahun ini bersama dengan Engkau yang kaya dengan kasih karunia, yang tidak pernah habis menyertai setiap kehidupan kami. Dan biarlah setiap kami bukan menjadi penonton, tapi kami menjadi Tuhan, kami terlibat dalam kegerakan Tuhan. Dan kami dari dalamnya Tuhan boleh mengalami sungguh Yesus itu hidup dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, sampaikan firman-Mu Tuhan. Tolong hamba-Mu dan tolong setiap umat-Mu. Biar hamba-Mu menyampaikan firman dengan bahasa yang dipahami. Dan Roh Kudus-Mu bekerja di antara kami. Kami boleh menghormati hadirat-Mu. Kami memberi hormat kami kepada firman-Mu. Dengan cara kami mendengarkan dengan baik-baik firman-Mu pada hari ini. Dan kami yakin anugerah Tuhan menolong kami untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Sampaikan perkataan-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Yang siap dengar firman-Nya sama-sama katakan amin. Amin. Katakan amin. Puji nama Tuhan, shalom. Ya, Bapak Ibu Saudara warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada yang mengikuti ibadah secara online. Kami menyapa saudara dan kiranya saudara terus mengalami damai sejahtera di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Pagi siang hari ini kita akan belajar satu firman Tuhan yang akan membawa kita kepada sepanjang bulan ini bagaimana kita membersihkan saudara ya hati kita untuk kita boleh mempersiapkan diri kita. Semua katakan setiap hari adalah persiapan. Amin.
Jadi tidak ada yang tidak ada persiapan, saudara. Setiap hari adalah hari persiapan buat saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya berikan judul pelajaran firman Tuhan saat ini yaitu release forgiveness, melepaskan pengampunan, saudara ya. Pengampunan adalah satu kata yang sering kali kita dengar, betul ya. Jadi kalau orang terutama yang ada di dalam kasus hukum lalu didakwa dan kemudian diputuskan berapa tahun hukuman lalu minta yang namanya grasi ya. Ada itu dalam istilah hukum, saudara ya. Tapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, pengampunan ini juga cukup familiar di tengah kita, betul ya. Nah, kita melihat di dalam doa yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya, pengampunan ini menjadi salah satu bagian dari doa yang sangat kita kenal sekali, yaitu doa Bapa Kami. Tidak ada salah kita baca seluruh ayat ini. Siap? Amin? Amin? Oke, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Karena itu berdoalah demikian, Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara ya, di dalam firman Tuhan ini dibuka dengan sebuah kalimat begini. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Dan kemudian diakhiri bahwa Engkaulah Tuhanlah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan di tempat ini kita mendengar berita kerajaan. Haleluya. Karena kita mengakui Yesus itu bukan nabi, tapi Yesus adalah Tuhan dan Raja dalam setiap kehidupan kita. Nah, kembali bicara soal pengampunan. Yesus menyebutkan pengampunan dalam bagian doa yang diajarkan kepada murid-muridnya waktu itu, dan hari ini saudara dan saya adalah murid-muridnya. Amin. Nah, saudara, Tuhan mengajarkan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, bagian dari ayat ini menjelaskan dan menegaskan kepada saudara dan saya bahwa dalam hidup bersama, bahwa dalam hidup sosial sebagai makhluk sosial, kita tidak boleh alergi atau kita juga tidak bisa berkata bahwa aku orang yang tidak bisa disakiti, saudara ya. Dan juga bahwa setiap saudara dan saya yang terus diproses dan berproses dalam serupa dengan Yesus, bahwa hidup kita juga masih punya banyak kurang. Yang setuju katakan betul ya. Ada yang enggak saudara ya, mungkin udah jadi sempurna. Bahwasanya kekurangan kita itu juga bisa mengecewakan, bisa menyakiti, saudara, bisa membuat orang di sekitar kita itu menjadi terluka, saudara. Nah, tentu kemudian dalam setiap kehidupan kita bicara tentang pengampunan. Di minggu yang lalu kita mendengar tentang firman Tuhan yang mengajak kepada setiap kita untuk membuang yang namanya dendam. Saudara, kalau yang tidak hadir di ibadah minggu lalu, saudara bisa ikuti di YouTube, di link YouTube ibadah kita minggu lalu. Nah, saudara, bahwasanya ada hal-hal yang memang perlu kita yang putuskan untuk kita membuangnya. Jadi bukan Tuhan itu tidak bekerja, tapi memang hal ini dari kitalah yang harus memutuskan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata demikian di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam, sama-sama katakan, hatimu.
Nah ya, kalau dibalik, hatiku terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Siapa yang tahu hati saudara dan saya? Bukankah kita sendiri yang tahu hati kita? Betul ya saudara. Jadi kalau kita bicara ke pengampunan, ini bukan bicara tentang feeling atau perasaan. Tapi ini bicara tentang bagaimana sikap hati dalam setiap diri kita. Jadi kalau misalnya saya mau pinjam kalimat ini bahwa tiada guna 1000 kata maaf jika dari dalam hati kita tidak melepaskan pengampunan. Hanya satu yang amin. Bukan berarti kata maaf itu tidak perlu, tapi sekali lagi saya katakan tidak menjadi berguna 1000 kali kata maaf diucapkan, karena kemudian kalau dari dalam hati kita tidak sungguh melepaskan pengampunan, maka bukan pengampunan, bukan rekonsiliasi yang akan terjadi dalam diri kita. Ini meliputi semua banyak hal, saudara, banyak hubungan maksud saya. Nah, perhatikan tanda-tanda akhir zaman. Firman Tuhan berkata, kasih semakin, dikatakan apa? Semakin dingin. Perhatikan baik bahwa pengampunan itu semakin menjadi sebuah, kalau saya bilang, barang langka. Yang sudah, kalau saya bilang, sebuah sikap hati, sebuah keputusan yang kemudian banyak orang, termasuk di dalamnya orang percaya atau anak Tuhan, atau orang yang disebut orang beragama Kristen, saudara. Yang kemudian ketika mendengar misalnya firman Tuhan pengampunan, gitu saudara. Kayak kita tuh udah alergi, saudara. Nah, itu merupakan sebuah hal di mana dalam hidup kita, ya saya percaya tidak ada di tempat ini. Amin. Nah saudara, tapi kita mau kembali diingatkan bahwa itu tadi, ketika dalam kebersamaan sebagai makhluk sosial, saudara dan saya tidak bisa lepas dari hal ini, saudara. Bahwa kita bisa dikecewakan dan mengecewakan, disakiti dan menyakiti, betul? Ya, dilukai dan melukai. Nah, kita mesti tahu bahwa bagaimana menyikapi kedua hal itu, terutama ketika dilukai, disakiti, dikecewakan dan sebagainya semacam itu, saudara. Kita melihat bahwa pengampunan itu harus kita pahami bahwa pengampunan adalah sebuah kehendak Tuhan yang perlu kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Sebab apa? Bahwa iblis itu memakai rasa kecewa, iblis itu memakai kebencian, iblis juga memakai kepahitan untuk menghancurkan yang namanya hubungan. Yang waspada katakan wow. Wow itu bukan berdecak kagum sama iblis. Cuman kalau gini sadaro gitu saudara. Bahwa dalam hidup kita suami dan istri nikah berapa tahun saudara. Orang banyak bilang berkata 5 tahun pertama itu krusial. Jadi kemudian kalau ada orang yang berpisah, bercerai sebelum 5 tahun, orang kemudian menganggapnya, oh ya enggak lolos gitu karena belum 5 tahun. Tapi siapa yang bisa memastikan bahwa juga terjadi di sekitar kita sudah nikah 30, 40, ada yang 50 tahun lalu memutuskan untuk berpisah. Dan kemudian sebuah jawaban ketika ditanyakan, kok bisa Pak? Kok bisa Bu? Iya, sudah tidak ada kesamaan prinsip. Apalagi sebuah kalimat yang gini, sudah enggak nyambung. Berarti wes konslet gitu kan. Udah konslet. Nah, ini tipuan-tipuan dari iblis saudara. Orang tua dengan anak. Orang tua kandung bisa dengan tega membuang anak kandung. Anak kandung bisa dengan tega menghabisi orang tua kandung. Itu terjadi ya. Jadi kakak beradik, kakak kandung dengan adik kandung. Kemudian persahabatan sudah dijalin misalnya 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun saudara. Tiba-tiba kemudian diam saudara. Terjadi sebuah misalnya perbedaan pendapat atau pertengkaran atau konflik yang secara terbuka lalu kemudian misalnya tidak lantas kemudian tuh selesai dari hati saudara, tapi kelihatannya enggak apa-apa, tapi di dalam hati ini. Saya tadi katakan bahwa pengampunan itu adalah sikap hati. Haleluya. Nah saudara, itu bisa berantakan. Suami istri, orang tua anak, kakak beradik, sahabat, relasi dalam pekerjaan saudara. Dan juga itu terjadi dalam gereja.
Lalu apa yang kita perlu waspadai dengan hal ini, saudara? Bahwa kebenaran firman Tuhan itu satu-satunya yang mutlak dan berdaulat dalam hidup kita. Amin. Amin. Bahwasanya gini saudara, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan firman Tuhan. Saya percaya bahwa hubungan suami dan istri yang kemudian status di akte nikah tetap dalam pernikahan. Tapi mana tahu saudara, dalam atmosfer rumah tangga, dalam keluarga, terutama di dalam batin dan hati masing-masing suami dan istri, itu udah nggak gini saudara, udah nggak gini. Siapa yang tahu? Nah, kita mau belajar pada pagi hari ini bahwa melepaskan pengampunan itu hal yang sangat mungkin. Sama-sama katakan sangat mungkin. Kalau pengampunan itu yang pertama kita dasarkan dari hal ini, melakukan perintah dan teladan dari Yesus Kristus. Itu sangat mungkin. Sebab firman Tuhan berkata, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Yang sudah diampuni katakan amin. Kolose 3 yang ke-13 berkata, sama tidak lebih kurang. Saudara, kalau saya bilang ada orang yang sering kata, ya itu kan Yesus Bu. Ya itu kan Yesus C. Saya kan bukan Yesus. Tapi waktu Yesus menjelma jadi manusia, dia adalah manusia 100% yang kalau dihianati dia juga rasakan sakit. Betul ya? Waktu muridnya berkata, salah satu muridnya, aku enggak kenal dia. Loh, kamu seorang wanita berkata, Mas, saya lihat masnya ini pernah jalan kan sama dia yang sekarang lagi pikul salib itu. Oh enggak, saya enggak kenal dia. Itu sebuah bentuk pengkhianatan yang kalau saya bilang orang yang mengatakan itu tahu dong siapa ya. Nah, itu adalah seorang murid yang bersama-sama dengan Yesus. Kalau saya bilang udah melewati pasang surut, melewati banyak hal yang kemudian ada mujizat, ada kesukaran, ya kemudian banyak pengajaran yang sudah dibagikan. Bahkan si yang berkhianat ini pernah berkata, oh sekali-kali itu tidak akan terjadi. Waktu disampaikan oleh Yesus bahwa Yesus sudah mendekati hari di mana anak manusia itu akan diserahkan. Orang ini maju nomor 1. Yang kemudian berkata, aku maju lebih dulu. Tapi kemudian itu yang terjadi. Kekasih Tuhan, kalau kita melihat teladan yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus dalam hidup kita. Hanya ini saudara, dorongannya ketika kita disakiti, dikecewakan, maka warga kerajaan Allah tahu kebenarannya bahwa aku harus melepaskan pengampunan. Karena pengampunan itu adalah perintah Allah. Karena pengampunan itu adalah teladan yang sudah Yesus Kristus lakukan dalam kehidupan kita. Pengampunan bukan sebuah pencitraan. Pengampunan juga bukan sesuatu yang kemudian kita pertontonkan menjadi sebuah hal yang supaya kita dipuji oleh orang lain. Lagi saya bilang bahwa pengampunan itu dimulai dari sikap hati. Amin. Ya. Nah, pengampunan adalah respon iman yang melakukan kehendak Allah sekaligus meneladani kasih Allah yang tanpa syarat. Tidak ada syarat dan ketentuan berlaku ketika Allah mengampuni manusia. Bahkan dikatakan Yohanes 3 yang ke-16, dia menyerahkan putranya, anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepada anaknya itu tidak binasa. Saya pernah katakan di tempat ini, bahwa kejatuhan manusia dalam dosa itu bukan soal makan buah yang sudah dilarang oleh Tuhan. Tapi manusia jatuh dalam dosa adalah bentuk dari pemberontakan manusia kepada penciptanya. Kalau seorang pencipta berkata, jangan ke sana.
kepada yang diciptakan. Tentu saudara, penciptanya ini karena tahu. Kenapa kok jangan kita ke sana. Betul ya saudara ya. Jadi waktu dikatakan semua di taman ini boleh kamu nikmati. Tapi untuk yang satu ini jangan kamu makan. Itu sebuah bentuk di mana pencipta kita saudara. Allah yang agung itu yang menciptakan kita tahu. Bahkan saya berkata gini, Tuhan itu lebih tahu yang terbaik untuk kita daripada kita sendiri. Nah, amin? Nah, amin? Berapa banyak kali kita menjadi frustasi kan? Karena kita pikir kita ini tahu yang terbaik, lebih tahu bahkan daripada Tuhan kita. Ada bentuk, ada sebuah perilaku bagaimana setiap hidup kita kepada perintah, kepada firman Allah, saudara. Itu menjadi sebuah pemberontakan adalah ketika kita mengabaikan firman Tuhan itu sendiri. Nah, ada satu firman Tuhan yang perumpamaan yang disampaikan tentang pengampunan, saudara. Di dalam Matius 18 ayat 32 dan 34 hanya 3 ayat yang saya bawa, saudara bisa baca satu perikop di rumah. Firman Tuhan berkata, raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat. Jadi ini adalah hamba yang sudah yang sudah diampuni karena dia sudah berhutang kepada raja. Dikatakan, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan mari baca sama-sama lanjutannya. 2, 3. Menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Nah saudara, apa yang bisa kita belajar dari firman Tuhan ini? Bahwa ketika hamba yang sudah diampuni oleh raja, waktu dia punya rekan, punya hutang kepada dia dan juga memohonkan yang sama ketika dia memohon kepada raja. Tapi firman Tuhan berkata dia membawa temannya itu atau rekannya itu saudara untuk dia dihukum karena dia tidak mau membayar hutangnya. Ini menjadi sebuah perumpamaan atau ilustrasi saudara. Bagaimana ketika raja mengetahui maka raja menjadi marah. Nah saya mengajak kepada saudara untuk menyoroti kalimat yang terakhir dikatakan. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo. Algojo waktu dia diserahkan kepada algojo itu enggak diem-dieman gini saudara. Tapi algojo itu pukul dia, hajar dia, sikat dia, habisi dia, bogem dia, apalagi sudah hantam dia, pukul dia habis-habisan. Dengan kata lain, bahwasanya kalau saudara dan saya tidak mau melepaskan pengampunan, saudara kemudian ada pada seperti ini, saudara, siksaan. Bahwa sakit hati yang disimpan itu menyiksa. Yang setuju bilang yes. Makan tak enak, tidur tak nyenyak. Iya kan? Sakit hati kan begitu. Mirip dengan jatuh cinta ya. Jatuh cinta berjuta rasanya. Waduh. Tapi yang ini rasa kecewa. Wah, ini berjuta rasanya juga. Tapi berbanding terbalik sama jatuh cinta. Kalau sakit hati, wah saudara, orang katakan, enggak aku ngampuni kok. Tapi begitu muka dengan muka ketemu saudara, wah muncul kerasa, wah itu namanya saudara tanda kita belum mengampuni. Waktu kita sakit hati, diingat. Saya pernah kan cerita buat saudara, ada satu ibu yang dia kecewa dengan suaminya. Sudah jalan berapa tahun peristiwa atau kejadiannya. Sampai warna baju dari suaminya itu diingat pada waktu peristiwa itu. Betul saya ingat bu. Saya aja lupa saudara warna baju yang diceritakan. Tapi waktu dia cerita begitu, saya tuh kayak lihat mujizat gitu. Wih, kok sampai ingat ya gitu. Saya ini kan orangnya detail saudara. Cuman saya gini, kalah detail aku.
Dia sampai ingat warnanya, misalnya lorek-lorek gitu misalnya gitu saudara. Nah, kekasih Tuhan, sakit hati itu menyiksa. Jadi kalau misalnya kita memang tidak mudah saudara. Tapi yang pertama kita akan merilis forgiveness. Melepaskan pengampunan karena kita tahu dan kita sangat sadar aku harus menjadi warga kerajaan Allah yang taat kepada perintah raja segala raja. Amin. Nah, kemudian saudara yang kedua, kita akan melepaskan pengampunan karena pengampunan itu adalah buah dari karya kuasa Roh Kudus, sama-sama katakan di dalam. Yang bekerja di dalam diri kita. Lagi saya ulang, tadi saya sempat sebutkan bahwa pengampunan itu bukan hanya terlihat ya saya sudah ngampuni, oh ya saya sudah memaafkan saudara. Bahkan bukan hanya sampai pada perasaan saudara. Tapi pengampunan itu adalah buah dari bagaimana buah roh itu keluar dari hidup kita. Dikatakan Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Waktu ada Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita, saya percaya dengan pujian yang seperti pujian yang tadi kita naikkan. Ku yakin anugerahnya mampu menjadikan kita hamba yang setia dan berkenan. Amin. Mudahkah menjadi seorang yang setia dan berkenan? Jangan hanya setia, saudara. Setia, orang setia belum tentu berkenan. Bisa saja dia bertahan, tapi sebetulnya di dalam hatinya dia sudah tidak mengasihi Tuhan. Tapi kalau setia berikut berkenan, itu pasti menyukakan hati raja. Untuk kita terus setia dan berkenan itu tidak bisa pakai kekuatan kita sendiri. Berapa banyak saudara dan saya ada hal-hal yang tadi saya katakan dikecewakan, disakiti saudara, bahkan dihianati saudara. Lalu kita berkata saudara, tidak ada pintu maaf bagi dia. Ada seorang yang kemudian berkata, sampai 7 turunan aku tidak ngampuni dia. Tapi kalau ada Roh Kudus, ada banyak kesaksian saudara yang kita dengar. Dan kalau kita dengar kesaksian demi kesaksian, kita melihat bahwa tidak bisa ngampuni. Tapi kok bisa dia ngampuni? Karena ada karya Roh Kudus. Nah, sebelum kita melepaskan pengampunan, pastikan bahwa Roh Kudus itu tinggal diam dalam diri setiap kita. Yohanes 15 ayat yang ketiga dan keempat berkata demikian. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Dikatakan sudah bersih karena firman. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yang percaya katakan amin. Saudara, di sebelah kanan saudara, ya, terlihat itu namanya sistem pruning yang dilakukan pada pohon anggur, saudara. Saya membaca banyak literatur bahwasanya pruning, pembersihan dari pohon anggur jadi batang-batang, carang-carang yang tidak berguna itu dipotong. Ini ya, gambar yang paling atas itu saudara. Saya nggak tahu cukup jelas, mungkin lampunya juga bisa dikurangi, bisa juga supaya bisa terlihat jelas. Nah saudara, jadi itu nggak asal potong. Ada kalau saya bilang ada tekniknya, ada di situ harus yang mana, yang bagaimana saudara. Itu baru bisa dipotong saudara, enggak asal potong gitu aja. Nah apa yang terjadi ini, apa yang saya baca itu memberikan sebuah rema dalam diri saya saudara. Tentu saya percaya sistem ini karena Tuhan itu kasih hikmat buat manusia, betul? Kasih kepintaran buat manusia. Tapi kita belajar bahwa dengan metode pruning ini kita bisa melihat
Bagaimana Allah yang adalah saudara dalam setiap kehidupan kita menjadi pokok kehidupan kita. Itu tidak main-main. Tidak sembarangan Tuhan proses saudara dan saya. Halo. Tuhan tidak kemudian asal saudara. Apalagi Tuhan itu tidak pernah berniat untuk menghancurkan saudara dan saya. Waktu dia harus bersihkan kita. Waktu dia harus pangkas karakter kita yang tidak baik dan tidak berkenan kepada Allah. Yang mau diproses katakan amin. Ya, itu tidak sembarangan saudara. Sebab kalau dengan cara yang salah, maka bukan pohon anggur itu semakin lebat berbuah, malah pohon anggur itu bisa menjadi mati. Nah, gambar yang di tengah itu adalah batang dari yang sudah dibersihkan, yang sudah mengalami proses pruning itu tadi. Saudara melihat di situ ada carang-carang yang baru, lalu mulai saudara dia muncul bakal buah, yaitu buah anggur. Dan gambar yang paling bawah tentu itu adalah hasil yang semua pengusaha atau pemilik kebun anggur menginginkan ini terjadi, lebih banyak berbuah. Dan itu juga yang dirindukan kepada saudara dan saya oleh Tuhan kita. Tuhan berkata bahwa bagaimana hidup kita untuk kita berbuah. Jadi kalau ada seringkali saudara berkata, saudara bertumbuh enggak? Kamu bertumbuh enggak? Kata ini sering dimainkan saudara untuk kemudian orang kemudian berkata, oh saya enggak bertumbuh. Lalu pindah kemana lagi? Lalu entah berapa sesi berikutnya, kemudian berapa season atau berapa waktu, pindah lagi. Mau kemana saudara? Selama kita tidak mau berespon benar pada pembentukan dan proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, mau kemanapun kita akan diproses dengan hal yang sama. Aminnya Pak Adi paling kenceng. Yang lain mungkin ada yang shock, ada yang gitu. Tenang saudara. Itu tadi saya bilang, waktu Tuhan potong pruning kita, Tuhan itu enggak sembarangan. Yang saya percaya, Tuhan potong dan pangkas karakter saya karena Tuhan mengasihi saya. Haleluya, amin ya Bu ya. Amin, itu aja saudara. Jangan berburuk sangka sama Tuhan. Saudara ikut Tuhan dan kemudian katakan, katanya diberkati. Katanya semua berhasil, apalagi gini, katanya berlipat-lipat kali ganda. Kemarin aku bawa persembahan sekian, katanya 30, 60, 100 kali lipat ganda. Mana kemudian? Itu namanya karepe dewe, saudara ya. Saudara, padahal bukan itu goal dari kekristenan kita. Goal dari kekristenan kita adalah serupa sama Yesus Kristus. Nah, saudara, kita belajar yang ketiga. Kita akan bisa melepaskan, mampu melepaskan pengampunan. Kalau yang ketiga ini, tidak ada yang, sama-sama ya bilang ya, 2, 3. Tidak ada yang tersembunyi gitu ya. Ada lagu itu, saya jadi ingat lagu itu. Kalau tidak ada yang terselubung, maka pengampunan yang sejati itu yang dilepaskan. Firman Tuhan berkata Matius 18 ayat ke-35. Maka Bapakku yang di sorga, ini ayat lanjutan dari yang algojo itu tadi saudara. Akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Saudara dan saya warga kerajaan Allah, saudara dimanapun berada. Hari ini mungkin yang menjadi inti dari persoalan kehidupan yang saudara alami. Bukan persoalan itu, mungkin tubuhmu sakit, mungkin apa saudara. Jangan-jangan ada sakit hati, kecewa yang saudara dan saya pendam. Dan kita tidak mau selesaikan di dalam Tuhan. Jadi kemudian hati kita saudara, kita melepaskan pengampunan, tidak dengan ketulusan, tidak dengan kemurnian. Sebab itu firman Tuhan berkata Allah juga akan melakukan demikian
demikian, yaitu diserahkan kepada algojo. Sakit yang saudara alami mungkin bukan pada sakit jasmani, tapi sakit pada hati saudara, perasaan saudara yang sebetulnya ada jalan keluar dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Firman Tuhan berkata, kasih-Nya itu membebat setiap hidup kita. Waktu kita melihat apa yang Yesus lakukan, kita yang sebetulnya sudah harus kepada kebinasaan, tetapi firman Tuhan berkata, besar kasih Bapa kepada manusia, maka Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita. Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan oleh firman Tuhan, ampuni dengan segenap hati. Bukan karena saudara dan saya mendapatkan sebuah pencitraan yang positif, yang baik di hadapan manusia. Jangan pusingkan apa anggapan manusia, saudara. Karena saudara dan saya hidup tidak ditentukan dari perkataan dan anggapan orang lain. Nah, kita melihat yang terselubung itu, saudara. Dikatakan bahwasanya sebetulnya 2 Korintus 1 ayat yang ke-12 berkata, inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, yaitu Rasul Paulus dengan jemaat yang ada di Korintus, dikuasai oleh, sama-sama baca, ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Amin. Dan kiranya itu terjadi dalam kehidupan keluarga besar Rock Jember ini. Haleluya. Seorang pun saudara, mungkin ada rekan saudara yang mengingatkan, lebih menyemangati, mungkin kosakatanya pas ada yang melukai saudara. Mari kita belajar untuk itu tadi saudara. Bukankah Roh Kudus itu berdiam dalam diri kita? Bukan Roh Kudus, amin. Apalagi Roh Kuda. Tapi Roh Kudus yang bekerja, ada yang ketawa saudara ya. Saya bilang Roh Kuda, ada yang ketawa. Roh Kudus itu yang bekerja dalam diri kita. Firman Tuhan berkata, 2 Korintus 3 yang ke-16, bukankah tubuh kita adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus itu mampir? Tinggal di dalam kamu. Ulang saya bilang, tanda-tanda akhir zaman tadi, kasih semakin dingin. Egosentris, individualisme itu semakin meningkat. Orang kemudian dada dia juga dada dia juga ngapain gitu misalnya saudara. Nah itu kan Tuhan yang tahu sikap hati kita. Berapa banyak kita ini, tadi kita diingatkan oleh gembala senior kita. Saya terus mendorong jemaat untuk datang sebelum jam 8 supaya saudara bisa mengikuti secara utuh. Gembala senior tadi kita katakan bahwa setiap diri kita, yuk kita untuk mengampuni. Nah, kita melihat saudara yang terselubung itu apalagi saudara. Roma 12 ayat yang ke-19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Amin. Ya, mengampuni tapi jangan ada tuntutan. Mestinya, seharusnya aku ndak terima digituin. Sudah. Nah itu sama aja kita belum ngampuni, bahkan mungkin kita sudah merancang pembalasan gitu saudara. Nah itu saya pastikan ndak terjadilah kepada saudara dan saya. Kalau juga terjadi pun bertobatlah. Firman Tuhan berkata, Amsal 25 ayat 21 dan 22. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti. Kalau ia dahaga, berilah dia minum air, maka engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Katakan amin. Tapi jangan terus setelah ini saudara, misalnya misalnya si A kepada si B ngasih roti. Oh berarti kamu ada dendam ya sama saya gitu. Enggak saudara ya. Jangan sampai ini menyurutkan, misalnya di KM kadang-kadang ada yang bawa apa gitu saudara. Enggak saudara ya.
Ini menjadi sebuah gambaran bagaimana kalau kita dijahati, balaslah dengan kebaikan. Dan itu adalah kehidupan karakteristik dari warga kerajaan Allah. Amin. Saudara, firman Tuhan berkata, Tuhan akan membalas kepadamu. Jadi kita belajar bahwa kasih Allah itu lebih besar dari dosa. Dan yang ini saudara, damai sejahtera Allah melampaui luka-luka hati kita, batin kita. Tadi saya katakan, kalau ada yang di sini tertolak, ditolak saudara, dijahati, dihianati, jangan junjung itu lebih tinggi dari kasih Allah. Halo, jangan kemudian kita kasih highlight bahwa kayaknya itu lebih powerful daripada yang namanya firman Allah. Justru sebaliknya, mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa ada yang lebih powerful dari luka-luka hati kita, yaitu kasih Allah yang sanggup memebat dan menyembuhkan kita. Nah, saudara, jadi kalau kita mau melepaskan pengampunan, pastikan ketiga hal ini. Didasari dengan melakukan perintah dan teladan Allah. Yang kedua, karena karya kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi pastikan tiap-tiap hari kita bergaul karib dengan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, tidak ada yang terselubung. Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2 mengatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua apa? Katakan beban dan dosa. Semua tanggalkan karena itu begitu merintangi kita. Tapi kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan, lanjut sama-sama 2-3. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Amin. Yang memimpin kita dalam iman, membawa iman kita itu kepada kesempurnaan dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah tahta Allah. Saudara ya. Nah, saudara, kita akan mendengar satu kesaksian sedikit aja, saya tidak ambil semuanya, kita akan dengar. Minta maaf untuk yang mengikuti secara online, saudara tidak dapat mengikutinya. Saudara kalau mau dengar lebih lengkap, saudara bisa dengar di podcast di YouTube channelnya Anugerah Ministry. Itu Pak Daniel Hendrata yang punya podcast, saudara. Ini adalah Ibu Mai. Ini ibu yang saya sampaikan atau saya saksikan di Fellowship Pekerja bulan September kalau enggak salah, pulang dari KLC. Itu suaminya adalah seorang misionaris, penginjil, saudara. Dan dia kemudian ditikam, itu tadi saudara dengar bersama. Lalu kemudian suaminya meninggal dan itu yang dilakukan. Mereka dalam proses hukum yang harus dijalani oleh pembunuhnya. Tapi keluarga ini jadi mereka melepaskan pengampunan dengan cara mereka mendoakan dan memeluk. Itu sebuah hal yang tidak lumrah, bukan? Nah, anaknya yang namanya Blessing yang disebutkan tadi itu adalah anak pertama. Beberapa waktu kemudian saya tidak tahu persis, saudara. Blessing yang namanya Blessing itu juga kemudian jadi martir. Dia dibunuh juga. Waktu dia menginjil, saudara. Nah, saudara, waktu kita dengar kesaksian itu, sesuatu hal yang tidak lumrah di logika manusia. Tapi sebetulnya saudara, bukankah kita ini memiliki DNA dari Allah? Amin. Sebesar apapun rasa sakit yang saudara dan saya alami, pernah alami. Dan kalau rasa sakit itu masih ada sampai hari ini Tuhan berfirman kepadamu, selesaikan. Amin. Kalau Ibu Mai tadi beritakan kepada kita, anaknya berkata, Mami harus ampuni bagi yang membunuh dedinya. Kita harus melepaskan pengampunan. Saudara, itu sesuatu hal yang kalau saya bilang tadi, kalau tidak karena melihat perintah dan teladan Allah, kalau bukan karena karya kuasa Roh Kudus,
Dan yang ketiga, kalau bukan karena dari hati yang suci dan murni, yang terus dibersihkan oleh firman Allah, tidak bisa dilakukan. Yang saya sampaikan akhir dari sharing saya pada pagi hari ini adalah bahwa bukan sebuah perjalanan yang mudah, saya langsung terjemahkan. Untuk kita mencapai tempat di mana kita bisa melepaskan pengampunan, bisa mengampuni seseorang dalam hidup kita. Tapi dengar ini saudara, bahwa tempat di mana kita melepaskan pengampunan itu adalah sebuah tempat yang sangat berkuasa, powerful buat kita. Karena melalui pengampunan itu kita dibebaskan. Amin. Kita bisa dibebaskan. Nah hari ini serahkan kepada Tuhan. Rasa sakit itu, rasa kecewa, rasa luka itu. Saudara, saya ingat dengan sebuah alegori. Bagaimana seorang yang tidak mau mengampuni itu seperti menggenggam pisau dengan erat-erat. Yang kemudian makin lama pisau itu akan membuat tangan kita terluka dan berdarah. Seringkali kita ini kemudian tidak mau melepaskan pengampunan, malah kita menikmati rasa sakit itu. Padahal kecewa, kepahitan tidak akan pernah membawa kita kepada yang namanya kebebasan. Tapi itu tadi kita dengar sudah bersama bahwa di dalam Kristus dan dengan kasih Kristus, dalam karya Roh Kudus kita bisa melakukannya. Amin. Saudara diberkati, saudara mau mempersiapkan hati kita, amin, membersihkan dari setiap hal-hal yang membuat kita tidak menjadi murni di hadapan Tuhan. Perkenananmu Tuhan, itu yang teguhkan hatiku. Mari saudara yang sudah dengar firman Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Hari ini saudara berurusan secara pribadi dengan Tuhan. Saya tidak akan altar call, saya tidak akan panggil saudara. Tapi saya minta saudara semua tutup mata. Mari hari ini kita perlu bereskan apa yang harus kita bereskan. Lepaskan setiap kekecewaan dari hati kita. Lepaskan yang namanya, mungkin saudara juga kecewa kepada diri sendiri. Kecewa kepada masa lalu, kecewa kepada apapun saudara, orang atau situasi. Pekerjaan kita hanya menyalahkan orang, situasi, keadaan. Kita tidak pernah introspeksi diri kita. Hari ini Tuhan mau membebaskan engkau. Firman-Nya seperti pedang bermata dua yang ingin bekerja dalam setiap kehidupanmu, yang bekerja untuk memisahkan tulang dan sumsum. Firman Tuhan berkata, Dia yang akan melepaskan saudara dan saya dari setiap algojo-algojo yang melukai engkau, algojo-algojo yang memukul engkau. Dengan kuasa kasih-Nya yang lebih besar daripada itu, menyembuhkan, mengalir, membebat hati saudara dan saya. Bahkan Dia mengangkat yang namanya trauma-trauma di masa lalu. Trauma ketika saudara diperlakukan semena-mena. Saudara pernah dihujat orang. Saudara pernah dikata-katain tidak baik oleh orang. Hari ini percaya, waktu engkau serahkan kepada Tuhan, engkau tahu bahwa hidupmu tidak ditentukan oleh perkataan orang, tapi hidupmu ditentukan oleh perkataan firman yang engkau hidupi dan engkau lakukan dalam kehidupanmu. Kalau ada di antara saudara dengan apa yang kita dengar pada siang hari ini lewat firman-Nya, mari angkat tanganmu kepada Tuhan di tempat saudara berdiri. Kita tidak mau lagi main-main dengan waktu kehidupan kita. Sebab kita tidak pernah tahu kapan Tuhan datang. Bisa menjemput kita secara pribadi. Dia bisa datang untuk kedua kalinya. Dan kiranya Tuhan mendapati saudara dan saya berkenan di hadapan Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat anak-anak-Mu. Kalau ada lagi boleh angkat tangan. Tuhan berkati kejujuran saudara. Kuria masyikaya ramataka sekaya rarabatakasi. Hiramataka sikaya ramataka. Hamba-Mu berdoa buat anak-anak-Mu yang mengangkat tangannya. Mereka mengangkat tangan bukan kepada hamba-Mu tapi kepada Engkau Tuhan.
Maka hamba-Mu sekarang sebagai hamba Allah, hamba berdoa Tuhan, Engkau jamah anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Setiap rasa terluka, sakit hati, kecewa, trauma, dalam nama Yesus kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami lepaskan dari setiap kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, hamba-Mu berdoa biarlah kasih-Mu menjamah setiap anak-anak-Mu. Hari ini Tuhan, pengampunan menjadi keputusan dalam hidup kami. Di hadapan Allah, di tengah-tengah sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami mengambil keputusan untuk kami mengampuni, untuk kami berdamai Tuhan. Kami percaya ada blessing, ada favor yang daripada Tuhan tercurah buat anak-anak-Mu. Hamba-Mu berdoa Tuhan, hubungan yang retak, hubungan yang hancur, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil dalam nama Yesus. Sebab itu kami berdoa Tuhan dengan segala kerendahan hati kami. Hari ini Tuhan, kami melepaskan pengampunan bagi setiap pribadi yang pernah mengecewakan dan melukai kami. Seperti halnya Tuhan telah mengampuni kami, kami lepaskan pengampunan kepada mereka. Terima kasih Bapa di surga, meteraikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya firman Tuhan membebaskan setiap kami. Mulai hari ini kami sudah bebas, bebas dari kecewa, bebas dari kepahitan, bebas dari luka hati, bebas dari trauma. Dan sekarang kami menjadi warga kerajaan Allah yang bergairah melakukan kehendak Tuhan. Kami menjadi pasukan daripada menjadi Tuhan, pasukan untuk kami menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Semua yang sudah bebas katakan amin. Mari ajak kerabat, keluarga dan orang yang Anda kasihi untuk bersukacita bersama dalam KKR, The National Gathering Indonesia for the World, pada hari Selasa 14 Januari 2025 pukul 19, bertempat di Rock Convention Center Lumajang. Jadilah manusia baru. Amin. Komunitas Kerajaan atau KK adalah sebuah komunitas yang berkomitmen untuk saling mendukung, saling mendoakan, dan belajar untuk hidup sama seperti Mesias hidup. Kami mengajak bagi Anda yang rindu tertanam di dalam KK, segeralah bergabung dan hubungi Bapak Adi Chandra atau Rock Center Jember. Mari kita bersama-sama berdoa untuk bangsa dan kota kita dalam doa pagi melalui Zoom yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 pagi. Ibadah anak, Rocky, setiap hari Minggu pukul 8, bertempat di ruang Rocky House Music Room Mojopahit F1 Jember. Mari para orang tua, dukung anak-anak untuk beribadah dan belajar bersama dalam suasana yang penuh kasih dan keceriaan. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Asia Haan yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami. Mari saya undang untuk bangkit berdiri supaya kami mengenal Bapak Asia Haan. Kingdom. Mari kita sambut anak-anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja.
Aku anak raja, aku anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, Aku anak raja. Shalom semua. Ya, kami dari Departemen Rocky mau mengumumkan pendapatan poin yang dikumpulkan sama anak-anak kita sepanjang tahun 2024. Jumlah poin yang didapatkan dari anak-anak itu diambil dari kehadiran mereka, dari sikap, dari ayat hafalan, ya. Oh ya, untuk kehadiran, sikap, kehadiran, ayat hafalan sama kuis ya. Untuk di tahun 2025 ini kami dari Departemen Rocky punya program supaya anak-anak itu dalam setiap minggunya mereka menghafalkan ayat yang minggu lalu sudah dikasihkan, untuk minggu hari ini dihafalkan kembali. Jadi kami akan menyediakan poin untuk khusus ayat itu ya. Jadi kami minta para orang tua bersemangat mendukung anak-anaknya, membantu mereka menghafalkan ayat di hari Sabtu supaya pada waktu hari Minggu mereka bisa hafal, karena untuk mereka bersemangat dan juga percaya diri ya kalau sudah siap gitu. Kalau misalkan kami lihat sih dari anak-anak kita ini ada yang nggak menghafalkan ayat terus temennya bisa, ada yang ada yang malu gitu loh sama teman yang sudah bisa kayak gitu. Jadi mohon para orang tua supaya mendukung, jangan dibiarkan begitu saja. Ya, jadi itu juga untuk pertumbuhan kerohanian mereka. Jadi kan kita bukan cuma mendukung mereka secara belajar di sekolah, mereka pinter, kerohanian mereka juga supaya bertumbuh ya. Ini untuk poin yang kami rencanakan untuk dikasih dalam setiap minggunya ini akan kami berikan apresiasi dalam setiap 4 bulan sekali. Jadi mereka akan untuk ayat hafalan mereka akan diberikan apresiasi setiap 4 bulan sekali ya. Ini ayat-ayat yang diperoleh oleh anak kita sepanjang tahun 2024 adalah jeng-jeng. Untuk yang pertama poinnya adalah anaknya bernama Maxi. Karena Maxi ini baru gabung, jadi poinnya itu tidak sebanyak poin dari teman-teman yang sudah bergabung lama. Maxi ini baru beberapa bulan ini bergabung ya. Poinnya Maxi 61 poin. Glory 68 poin. Kalau Glory ini, si Glory ini dapat poinnya dari kehadiran saja ya. Jadi kalau dari sikap kami masih memberikan toleransi. Karena dia sering keluar masuk, nangis. Ya kita semua kan tahu ya. Kalau anak-anak itu enggak bisa kita tuntut anteng duduk manis seperti abang-abang Ruben kayak gitu. Apalagi dituntut seperti kita duduk manis berjam-jam enggak bisa. Jadi kita maklumi. Kemudian Joel dengan poin pencapaian 216. Enggak ada ya anaknya ya. Audrey dengan pencapaian poin 288 poin. Untuk anak Joy, Joy 336 poin.
Gilbert 330 poin. Anak Ruben mencapai poin 343 poin. Demikian pembagian poin yang sudah dicapai oleh anak-anak kita. Mari kita sebagai orang tua semuanya lebih bersemangat lagi dalam memperhatikan aktivitas mereka waktu hari Minggu ya. Mungkin sampai di rumah bisa ditanyakan apa yang mereka sudah dapat. Mereka ini saya tanyakan diajarin mencatat juga. Mereka kan punya buku. Dari buku mereka itu boleh dicek. Orang tua bisa cek apa yang mereka dapat. Bisa ditanyakan lagi, kamu dapat apa dari cerita gitu. Mungkin juga bisa ditanyakan apa yang kamu bisa lakukan kayak gitu ya. Lebih aktif lagi menanyakan tentang ibadah mereka. Terima kasih. Iya, kami gereja hanya alat untuk kami bekerja sama dengan para orang tua, mendidik anak-anak hebat ini untuk menjadi anak yang takut akan Tuhan. Jadi kami meminta untuk kerjasamanya memperhatikan apa yang sudah dikerjakan oleh kakak-kakak Rocky. Dan kemudian sehingga khususnya untuk tahun ini saya sudah memutuskan bahwa pengajaran dari Rocky juga mengikuti tema sepanjang tahun ini. Sehingga anak-anak kita juga masuk pada tahun The Year of Preparation, mempersiapkan hidup mereka. Dan anak-anak kita juga diajar untuk bagaimana mengampuni, mengasihi dan lain sebagainya. Jadi kami berharap gereja dan orang tua adalah bekerja bersama untuk mendidik anak-anak hebat. Amin. Mari kita berdoa, angkat tangan saudara buat anak-anak hebat kita. Terima kasih buat anak-anak hebat yang Tuhan anugerahkan buat kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau Tuhan mempercayakan kami gereja GBI Rock Jember bersama dengan orang tua untuk mendidik anak-anak hebat menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa buat anak-anak kami diurapi, diberkati, disertai mereka. Sehingga hidup mereka sejak masih kecil ini, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dan mereka bertumbuh di dalam Tuhan dan menjadi anak yang takut akan Tuhan, menghormati orang tua, menghargai sesama. Dan kiranya anak-anak kami disertai, dipimpin oleh Tuhan waktu mereka sekolah Tuhan, dengan hikmat, dengan kepandaian yang daripada Tuhan, sehingga kemampuan ilahi itu ada bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Tuhan. Dilindungi dari panah-panah api si jahat. Sehingga setiap rancangan-rancangan jahat dari setiap orang yang merancangkan kejahatan pun dipatahkan dalam nama Yesus. Dan ini yang terjadi buat anak kami. Mereka hidup di dalam rencana dan kasih setia Tuhan. Terima kasih. Kami lepaskan berkat ini dalam anugerah berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebentar jangan kembali. Orang tua dan anak bisa menghadap ke jemaat. Kakak Rocky bisa maju ke depan. Bisa foto bersama dulu. Ya, supaya terlihat kakak-kakak Rocky yang membina anak-anak kita, saudara. Ya, mari. Mana anak kakak-kakak Rocky-nya? Ya, silakan dibagi dua dong kakak Rocky-nya. Bisa sebelah kanan saya sini. Oke. Ya. Nah, ini kakak Rocky kita, ada saudari Agnes, Ibu Komang, Ibu Lia, Ibu Maria, dan saudari Indah Sari. Ya, senyum dong, sudah dapat kado. Oke, semangat. Oke, Tuhan memberkati, semangat. Oke, sudah ya. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Semua saya undang untuk bangkit berdiri. Kita tetap deklarasikan dalam hidup kita. Dialah satu-satunya sobat kita yang setia. Amin. Sebelum pulang mari kita bergoyang bersama. Bersukacita bersama. Hey, yeah. Dan satu sobatku yang setia. Asik, asik. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Oh yeah. Susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani. Mari menari
bersama-sama katakan namanya Yesus. Namanya Yesus. Oh ya. Nama Yesus yang menghibur hati. namanya Yesus. Namanya Yesus ya. Namanya Yesus Amin. Nama Yesus yang namanya Yesus. Mari angkat tanganmu dan gerakkan begini saudara. Namanya Yesus. Yeay. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Oh yeah. Namanya Yesus. Nama Yesus yang sekali lagi katakan namanya Yesus. Namanya Yesus. Ya. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama siapa saudara? Nama Yesus yang menghibur Hatiku. yeah. Mari kita akhiri ibadah kita, kita siapkan persembahan kita, mari kita berdoa. Kami ucap syukur di akhir ibadah ini Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati setiap kami. Kami percaya firman-firman-Mu sudah membuat kami mengerti, membuat kami boleh paham akan firman-Mu, dan bagian kami adalah menaatinya Tuhan. Dan terima kasih untuk semua rangkaian ibadah pagi hari ini kami persembahkannya kepada-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan anak-anak-Mu boleh pulang membawa berkas-berkas berkat rohani, membawa berkat-berkat dari Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, dan dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menjadi saksi-Mu dimanapun Amen. kami berada, karena kami adalah perwakilan kerajaan Kristus. Terpuji nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Mari kita yang siap pulang katakan amin. Amin. Selamat Happy hari Minggu. Tuhan memberkati.